semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia. Adapun kelompok kami yaitu Ayu Victoria Siburian dengan NIM 240706002, Trisna Febrianti dengan NIM 240706020, Fibri Al-Bukhari S dengan NIM 240706028, Timothy Arnoilo Sitomorang dengan NIM 240706060, dan Rifai Lasri Angelia Simamora dengan NIM 240706070. Adapun latar belakangnya yaitu masuknya Islam ke Nusantara merupakan salah satu proses sejarah yang sangat penting dalam pembentukan identitas bangsa Indonesia. Islam tidak hanya datang sebagai agama, tetapi juga membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti politik, ekonomi, budaya, hingga sistem pemerintahan. Proses Islamisasi di wilayah Kepulauan Indonesia berlangsung secara bertahap melalui jalur perdagangan, dakwah, pernikahan, dan pendidikan. Bukti dari berkembangnya Islam di Nusantara dapat dilihat dari berdirinya berbagai kerajaan Islam yang tersebar di berbagai daerah seperti Kesultanan Malaka, Aceh, Demak, Banten, Makassar, Ternate, dan Tidore. Kesultanan ini memainkan peran penting dalam memperluas pengaruh Islam serta menjalin jaringan perdagangan dan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain di kawasan Asia Tenggara. Rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana proses Islamisasi di wilayah Nusantara. 2. Apa saja profil dan peran penting dari Kesultanan Malaka, Aceh, Demak, Banten, Makassar, Ternate, dan Tidore dalam perkembangan Islam di Nusantara. 3. Bagaimana pengaruh Islam terhadap aspek politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia saat itu. 4. Sejauh mana jaringan perdagangan Islam di Asia Tenggara berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Untuk materi pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya, Timothy. Latar belakang Islamisasi di Nusantara. Islam merupakan salah satu agama besar yang memiliki pengaruh luas dalam sejarah dan budaya masyarakat Nusantara. Proses masuknya Islam ke wilayah kepulauan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan interaksi antara pedagang, ulama, kerajaan, dan masyarakat lokal. Islamisasi memberikan dampak besar terhadap struktur sosial, hukum, hingga kebudayaan masyarakat Indonesia, menggantikan atau menyinergikan diri dengan sistem kepercayaan lokal yang sebelumnya dominan seperti animisme, Hindu, dan Buddha. Memahami latar belakang Islamisasi menjadi penting untuk mengetahui akar identitas bangsa Indonesia yang multikultural. Hari ini tiba saatnya kita membahas tentang profil Kesultanan Malaka, Aceh, Demak, Banten, Gorontalo, Ternate, dan Tidore. Yang pertama kita membahas Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka berdiri pada abad ke-15 dan menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Didirikan oleh Paras Mewara, seorang pangeran dari Palembang yang kemudian memeluk Islam dan bergelar Sultan Iskandar Shah. Malaka berkembang pesat menjadi pelabuhan utama yang berstrategis di Selat Malaka. Saat ini tidak hanya menjadi jalur perdagangan internasional, tapi juga jalur utama masuknya pengaruh Islam ke wilayah Nusantara. Sultan-Sultan Malaka secara aktif mendukung penyebaran Islam melalui pembangunan masjid, madrasah, dan pengiriman dai ke berbagai wilayah. Peran strategis pelabuhan Malaka membuatnya menjadi pusat strategis interaksi antara pedagang Muslim dan dari Arab, Persia, Gujarat, dan Tengku dengan masyarakat lokal. Islam masuk tidak hanya lewat perdagangan, tapi juga melalui pernikahan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Yang kedua adalah Aceh. Kesultanan Aceh muncul sebagai penerus dominasi Islam di barat Nusantara setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1211. Didirikan oleh Sultan Ali Makyat Shah, Aceh tumbuh menjadi kekuatan maritim dan pusat intelektual Islam yang kuat.
Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami puncak kejayaan dengan perluasan wilayah hingga ke Semenanjung Malaya dan Nias. Setelah pengembangan lembaga keagamaan yang kuat seperti posisi Syekhul Islam dan Qadi Malik Al-Adil, Aceh menjadi pusat kajian keislaman dan memiliki hubungan erat dengan pusat-pusat Islam di Timur Tengah, khususnya Makkah dan Turki Utsmani. Ulama-ulama dari Aceh juga menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah lain seperti Minangkabau, Riau, dan Sulawesi. Selain itu, Aceh menjalankan monopoli perdagangan lada dan menjadi pesaing kuat Portugis dan Belanda di wilayah Nusantara. Next. Yang ketiga adalah Demak. Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri setelah runtuhnya Majapahit. Didirikan oleh Raden Patah, Demak menjadi pelopor penyebaran Islam di Jawa dengan dukungan kuat dari Wali Songo. Masjid Agung Demak menjadi simbol kejayaan Islam di Jawa dan pusat kegiatan dakwah. Demak aktif melakukan ekspedisi militer untuk memperluas pengaruh Islam, termasuk penyerangan ke Malaka oleh Patih Unus dan penaklukan daerah Hindu di Jawa Timur oleh Sultan Trenggono. Meskipun Demak hanya bertahan dalam waktu relatif singkat, peran strategisnya dalam memperkuat Islam di Jawa tidak dapat disangkal. Setelah keruntuhannya akibat konflik internal, kekuasaan Islam berlanjut melalui Kesultanan Pajen dan Mataram. Yang keempat adalah Banten. Kesultanan Banten berdiri di bawah kepemimpinan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati, salah satu Wali Songo. Banten berkembang sebagai pelabuhan dagang penting di pesisir barat Jawa dan menjadi pusat penyebaran Islam ke wilayah barat Nusantara. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaan baik di bidang politik, ekonomi maupun keagamaan. Banten memiliki armada laut yang kuat dan menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa Eropa. Namun, konflik internal antara Sultan Ageng dan Sultan Haji yang dimanfaatkan oleh VOC menyebabkan kemunduran Banten. Akhirnya, pada abad ke-19, Kesultanan Banten dihapuskan oleh pemerintah kolonial Inggris. Next. Yang keempat adalah Gorontalo dan Makassar. Kesultanan Gorontalo di Sulawesi mainkan peran penting dalam Islamisasi di Indonesia bagian timur. Islam mulai dianut oleh penguasa Goa, Sultan Alauddin pada 1605. Setelah kedatangan tiga ulama Minangkabau, Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ritira. Jadi mereka adalah tokoh-tokoh yang membawa Islam ke Makassar. Dengan dukungan kekuatan politik, Islam menyebar cepat ke seluruh Sulawesi. Raja-raja Bone, Luwu, dan wilayah lain pun mengikuti jejak Goa. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Goa menjadi kekuatan perdagangan besar yang menolak dominasi VOC. Namun setelah kekalahan dalam percicim bunganya tahun 1667, kekuatan Gorontalo mulai melemah dan VOC berhasil menguasai jalur perdagangan di Makassar. Yang terakhir adalah Ternate dan Tidore. Di kawasan Maluku, Islam mulai berkembang di Kesultanan Ternate dan Tidore sejak abad ke-15. Raja Ternate, Kolana Marhum, menjadi penguasa pertama yang memeluk Islam. Anaknya Sultan Zainal Abidin mengganti gelar raja menjadi sultan dan mengadopsi hukum Islam sebagai dasar kerajaan. Ia juga pernah belajar agama Islam di pesantren Sunan Giri, Gresik. Sultan Baabullah menjadi tokoh penting yang memperluas kekuasaan Ternate hingga ke Filipina Selatan dan Nusa Tenggara. Kesultanan Ternate menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan Islam dan memainkan peran penting dalam perdagangan rempah-rempah. Tidore sebagai pesaing utama Ternate juga masuk Islam lewat pengaruh Syekh Mansur. Kedua kerajaan ini terlibat dalam persaingan politik, termasuk dalam memanfaatkan kehadiran Portugis dan Spanyol. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Setelah masuk, Islam tidak serta-merta menghapus budaya lokal, tetapi mengakomodasi budaya yang sudah ada.
Islam dan mengisahkan unsur-unsur budaya tersebut agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contohnya itu contoh pengaruh Islam dalam budaya yaitu seni pertunjukan. Nah, wayang dan gamelan masih digunakan tetapi disisipin nilai-nilai Islam. Tokoh-tokoh cerita wayang mulai diperkenalkan sebagai simbol keislaman seperti Punakawan yang menyisipkan pesan moral. Lalu ada dakwah juga dilakukan melalui seni seperti tembang, syair, dan pantun. Lalu ada arsitektur. Masjid dibangun dengan gaya lokal, misalnya masjid atap tumpang atau bertingkat di Jawa, yang merupakan perpaduan gaya arsitektur lokal dengan fungsi keislaman. Tidak hanya itu, adapun bahasa dan sastra. Banyak karya sastra lama yang ditulis dalam huruf Arab Melayu, seperti hikayat dan syair dengan isi yang memuat ajaran Islam. Next. Baiklah, untuk materi berikutnya, jaringan perdagangan Islam di Asia Tenggara. Jaringan perdagangan Islam di Asia Tenggara merupakan fenomena sejarah yang sangat penting dalam proses penyebaran agama Islam di kawasan ini. Proses ini tidak hanya melibatkan pertukaran barang, tetapi juga pertukaran budaya, agama, dan pengetahuan yang membentuk identitas sosial dan ekonomi masyarakat Asia Tenggara. Sejak abad ke-7, wilayah Asia Tenggara telah menjadi bagian integral dari jaringan perdagangan maritim global yang menghubungkan Timur Tengah, India, Tiongkok, dan Afrika Timur. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India memainkan peran kunci dalam jalur perdagangan ini, membawa komoditas seperti rempah-rempah, tekstil, dan logam. Selain itu, mereka juga membawa ajaran Islam yang kemudian diterima oleh masyarakat lokal melalui interaksi sosial dan budaya. Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan maritim. Para pedagang Muslim tidak hanya berdagang, tetapi juga mendirikan komunitas di pelabuhan-pelabuhan utama seperti Aceh, Malaka, dan Gresik. Mereka membangun masjid, sekolah, dan pusat-pusat pembelajaran, serta menyebarkan ajaran Islam melalui interaksi sehari-hari dengan penduduk setempat. Salah satu contoh penting adalah Kesultanan Malaka, didirikan pada abad ke-15 oleh Sultan Muhammad Shah. Malaka menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai bangsa. Di bawah kepemimpinannya, Islam menjadi agama resmi kerajaan ini, dan Malaka menjadi pusat penting bagi penyebaran Islam ke wilayah-wilayah lain di Nusantara. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, pedagang Muslim menyebar ke pelabuhan-pelabuhan lain seperti Aceh, Banten, Makassar, dan Ternate, memperluas jaringan Islam. Hingga kini, pengaruh jaringan perdagangan Islam masih terasa di Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Malaysia, yang mayoritas penduduknya Muslim. Selain itu, budaya Islam mendarat yang berkembang di kawasan ini juga merupakan warisan dari jalur perdagangan tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Oke, silakan Sophie. Pertanyaan saya untuk Trisna. Jadi dari penjelasan teman-teman tadi kan sudah kita lihat bahwa ternyata penyebaran kerajaan Islam di Indonesia itu cukup pesat. Jadi saya ingin bertanya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran Islam bisa terjadi dengan cepat di Indonesia? Dan bagaimana interaksi antara pedagang Muslim dan masyarakat lokal berkontribusi dalam proses penyebaran tersebut? Untuk jelasnya pertanyaan nanti akan saya kirim di grup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Perkenalkan saya Sofi Sitanggang dengan NIM 2407060778 dari kelompok 5. Terima kasih. Oke, untuk Brian silakan. Oke, perkenalkan nama saya Brian Sumarmata dari kelompok 3 Sejarah Indonesia ke-16-18. Jadi pertanyaan saya itu ditujukan kepada Ayu Siburian yang menjelaskan bagian tentang kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Jadi beberapa kesultanan di Indonesia itu telah menghasilkan suatu kebudayaan atau warisan peninggalan yang dapat dirasakan hingga sekarang. Jadi yang ingin saya bertanya itu apa saja warisan budaya atau bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh kesultanan Islam di Indonesia yang dapat dirasakan hingga sekarang dan masih ada hingga sekarang. Oke, sekian, terima kasih. Untuk pertanyaannya saya akan kirim di grup. Baik, untuk Yovin dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Iovin Via Laura dengan NIM 2407060084 dari kelompok 2. Pertanyaannya ini buat Lastri, mengapa Kesultanan Malaka dianggap sebagai pusat penting dalam penyebaran Islam di kawasan Nusantara? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Oke, dipersilakan. Baik, di sini saya mau bertanya, siapa yang belum lagi? Pertanyaannya. Yang belum. Fibri dan Timothy. Oh, sama si Fibri. Pertanyaan saya, apa peran ulama Aceh dalam penyebaran ajaran Islam? Dan sebutkan beberapa wilayah yang mempengaruhinya. Terima kasih. Untuk satu pertanyaan lagi, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Naila Hapsari Ramadhani dengan NIM 2407060040 dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa peran perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan India dalam proses Islamisasi di kawasan Asia Tenggara? Cukup untuk Timothy ya? Iya. Oke, baik. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan sekalian. Kami kembalikan kepada kelompok 3. Oke, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Pada rekan saya dipersilahkan. Pertanyaan dari Naila, apa peran para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India dalam proses Islamisasi di kawasan Asia Tenggara? Peran mereka sangat penting karena mereka melakukan penyebaran ajaran Islam melalui perdagangan, pembentukan komunitas Muslim, pernikahan dengan penduduk lokal, pemberian pengaruh sosial dan politik seperti menjadi penasihat, lalu melakukan penyebaran melalui literatur Islam. Apakah dapat dimengerti? Baik, cukup. Terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Yopit. Mengapa Kesultanan Malaka dianggap sebagai pusat penting dalam penyebaran Islam di kawasan Nusantara? Jadi Malaka dianggap sebagai pusat penting dalam penyebaran Islam di kawasan Nusantara
Karena letak strategis Malaka yang jalur perdagangan utamanya itu antara timur dan barat. Letak ini menjadikan Malaka pusat pertemuan para pedagang dari Arab, India, Tiongkok, dan Nusantara. Kemudian peran Sultan Malaka dalam Islamisasi. Sultan Malaka terutama tadi Sultan Muhammad Syah dan Sultan Mansur Syah sangat mendukung perkembangan Islam. Mereka memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi kerajaan. Yang kemudian Malaka sebagai pusat pembelajaran Islam menjadi pusat keilmuan Islam dengan kedatangan ulama dari Timur Tengah dan India. Ulama-ulama ini menyebarkan ajaran Islam melalui pengajaran, penulisan, dan dakwah, menciptakan jaringan intelektual Islam di kawasan Nusantara. Yang terakhir, Malaka menjadi pusat penting dalam penyebaran Islam di kawasan Nusantara, yaitu pengaruh politik dan militer sebagai kerajaan maritim yang kuat. Kesultanan Malaka memiliki pengaruh politik dan militer yang luas. Pengaruh ini memungkinkan penyebaran Islam ke wilayah-wilayah taklukah atau yang memiliki hubungan dagang dan diplomatik dengan Malaka, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan bahkan sampai ke Filipina. Sekian dari jawaban saya dari pertanyaan teman kita Yofi. Terima kasih. Oke, di sini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari Setia. Pertanyaannya itu, apa peran ulama Aceh dan penyebaran ajaran Islam? Sebutkan beberapa wilayah yang dipengaruhi. Jadi peran ulama Aceh itu yaitu yang pertama itu pendidikan. Nah, ulama-ulama Aceh mendirikan pesantren dan pusat-pusat pendidikan Islam atau bisa dibilang dayah yang menjadi tempat belajar bagi murid-murid dari berbagai wilayah. Mereka menyebarkan ajaran-ajaran Islam melalui pengajaran Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Dan para ulama di Aceh ini sering kali menjadi penasihat sultan-sultan dan turut membentuk kebijakan-kebijakan keislaman di Kesultanan Aceh, termasuk dalam penerapan hukum Islam. Lalu ada wilayah yang dipengaruhi, yaitu pantai barat dan timur Sumatera, seperti Barus, Padang, Riau, di mana ajaran Islam disebarkan melalui jalur-jalur dakwah. Lalu yang kedua, Semenanjung Malaya, melalui hubungan dagang dan pernikahan. Murid-murid dari Malaka yang belajar dari Aceh. Lalu Kalimantan dan Sulawesi. Ulama Aceh juga berperan dalam penyebaran Islam ke wilayah-wilayah ini. Lalu yang keempat adalah Kepulauan Nusantara, termasuk di Jawa, dan Kepulauan Nusa Tenggara melalui jaringan dagang dan dakwah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apakah sudah jelas, Setia? Sudah jelas, Febri. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Brian, di mana pertanyaan Brian adalah beberapa kesultanan Islam di Indonesia pasti telah menghasilkan suatu kebudayaan atau kemajuan budaya yang mereka capai di masa lalu. Pertanyaannya, apa saja kebudayaan dari kesultanan tersebut yang masih ada dan dapat dijumpai di era sekarang? Ya, saya tidak bisa menyampaikan secara spesifik dari kebudayaan yang ada dari kesultanan-kesultanan tersebut. Namun, kebudayaan atau budaya yang telah ditinggalkan itu beragam, mulai dari arsitektur, masjid-masjid, keraton, makam hingga seni seperti kaligrafi dan sastra telah ada diberikan hingga dan berdampak hingga saat ini. Misalnya seperti masjid, ini saya sudah rangkum secara keseluruhan setiap kesultanan, seperti Masjid Agung Demak, Masjid Sunan Ampel, Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Menara Kudus, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga keraton, seperti istana, Sultan Ternate, Keraton Yogyakarta, Istana Siak, dan juga makam-makam dari Islam
pada masa itu seperti makam Fatimah binti Maimun, makam Sunan Kalijaga, dan kemudian ada seni kaligrafi. Kaligrafi yang terdapat pada nisan-nisan atau pada dinding masjid merupakan suatu budaya atau kebudayaan yang dibawa pada masa itu dan berdampak sampai sekarang. Dan kemudian ada juga seperti budaya tradisi sedekah yang telah ada pada masa Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai sekarang dan di kesultanan tersebut juga telah diadakan tradisi sedekah ini dan sampai sekarang masih berjalan tradisi sedekah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apakah Bayan bisa menerimanya? Terima kasih Ayu, jawabannya dapat diterima. Terima kasih kembali Bayan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sofi. Pertanyaannya, apa faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran Islam yang cepat di Indonesia dan bagaimana interaksi antara pedagang Muslim dan masyarakat lokal berkontribusi terhadap proses tersebut? Peran pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, Arab, dan India datang ke Indonesia tidak hanya untuk berdagang, tetapi juga membawa nilai-nilai dan ajaran Islam. Sifat ajaran Islam yang fleksibel dan adaptif mudah diterima karena tidak mengharuskan pemeluknya meninggalkan semua budaya-budaya lokal. Lalu ada perkawinan antar budaya, di mana pedagang yang datang menikah dengan penduduk lokal dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan ini akan diajari tradisi-tradisi Islam. Pedagang Muslim dikenal jujur dan menjunjung tinggi etika dagang. Hal ini membuat mereka disukai dan dihormati oleh masyarakat lokal. Pedagang Muslim tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga budaya dan pengetahuan, termasuk tulisan Arab Jawi, sastra Islam, serta seni dan arsitektur Islami. Hal ini memperkaya budaya lokal dan menunjukkan bahwa Islam bisa berintegrasi dengan budaya yang ada, bukan menggantikannya secara paksa. Bagaimana Sofi, apakah bisa diterima? Oke, terima kasih Krisna. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Proses Islamisasi Nusantara membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama di bidang politik. Salah satu bukti paling nyata dari perubahan tersebut adalah munculnya kesultanan-kesultanan Islam yang tersebar di berbagai wilayah seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Mataram, Ternate dan Tidore, serta Gorontalo. Kesultanan-kesultanan ini sebagai pusat kekuasaan penyebaran ajaran Islam, pusat pendidikan keagamaan, serta penggerak dinamika sosial dan ekonomi. Jaringan perdagangan Islam di Asia Tenggara merupakan fenomena sejarah yang sangat penting dalam proses penyebaran agama Islam di kawasan ini. Proses ini tidak Proses ini tidak hanya melibatkan pertukaran barang, tapi juga pertukaran budaya, agama, dan pengetahuan yang membentuk identitas sosial dan ekonomi masyarakat Asia Tenggara. Sejak abad ke-7, wilayah Asia Tenggara telah menjadi bagian integral dari jaringan perdagangan maritim global dan menghubungkan Timur Tengah, India, Tiongkok, dan Afrika Timur. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.